hidupnya tuh konten, jadi dia pengen semuanya tuh bagus semua gitu, padahal gajinya belum tentu bagus. Hidupnya paycheck to paycheck juga. Jadi menurut lu berapa sebulan harusnya? 6 juta. 50 juta? Enggak lah, 10. Bukan tua sih. Kayak misalkan lu tanya William, kan dia bukan gaji kan? Gak tua gue anjir. Bukan tua. Ya emang lu umur 20-an masuk ke 30 ya lo harus banting tulang dulu, nggak bisa self reward apa life balance gitu. Tapi gue juga selalu bilang ke teman-teman gue atau misalnya ke orang-orang dekat gue, kalau misalnya masih miskin, hidup lu tuh jangan kebanyakan gaya. Masalahnya Gen Z sekarang bro, contohnya kayak dia nonton TikTok, liatin cewek. Woi. Instagram. Lebih berkualitas. Gimana caranya lu bisa dapat 100 miliar kalau lu kayak gitu terus? Banyak tuh di FYP gue, lu bisnis tinggal ngambil barang dari Cina, impor. Nah iya itu. Aduh. Impor, specifically impor. Kalau menurut gue pertama, gue nggak setuju karena produk lokal kita banyak yang bagus. Yang punya platform ya, selalu yang menang ya bandar ya. Bandar yang menang. Selamat datang kembali di Akademi Jualan. Oke. Gue ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget ya. Apalagi kayak misalkan ngomongin dari tadi kan episode-episode sebelumnya ngomongin Gen Z gitu-gitu. Sekarang tuh lagi ngetren banget kantor-kantor yang wah apa ya ngomongnya? Kayak kafe lah. Kayak kantor-kantor itu bagus banget, kerja di mana aja. Bukan kalau dulu kan kantornya cubicle gitu-gitu, bosen kan. Nah, sekarang tuh banyak kafe yang kayak kantor terus sediain kopi gitu-gitu. Kantor yang kayak kafe. Iya, kantor yang kayak kafe lah. Okay. Kayak biar sekedarnya kayak ngomongnya kayak work from cafe tapi sebenarnya di kantor gitu. Yeah. Tapi kebanyakan dari mereka itu tuh gaji itu ya nggak sesuai dengan kualitas kantornya. Iya. Nah, menurut lu gimana? Emang itu kerjanya konten doang. Kantor konten itu. Karena emang banyak kayak gitu tuh metode marketing buat orang supaya masuk ke kantornya. Dan biasanya sih konten doang. Karena misalnya kayak gue pernah kerja di e-commerce. Pada zamannya ada, kalau kita lagi campaign, ini percaya nggak percaya, Starbucks gratis. Free flow. Starbucks, Shilin, kayak bagi-bagi makanan aja gratis, ada koko. Mereka narik orang supaya datang. Itu kalau lagi campaign, tapi itu kan emang di encourage buat orang kayak lu work hard, play hard gitu. Bait ya? Pancingan itu, pancingan. Cuman ada juga yang kecil-kecil yang kayak agensi-agensi yang cari opportunity sama supaya orang mau join company-nya. Pancingan buat jadi budak. Buat jadi budak. Tapi mungkin gue lebih fokus ke lu ya, soalnya kan lu kantor-kantor gitu. Sebelumnya lu pernah gak sih kayak ngalamin kayak ya apa yang lu bagusan jelasin, kayak mereka sengaja bagusin kantor buat menarik perhatian mungkin yang baru lulus. I think it's common kayak hampir semua kantor kayak gitu. Menurut gue tuh yang terjadi di belakangnya beneran ada apa enggak? Karena banyak kantor yang pencitraan, kayak banyak kantor pencitraan kayak dalamnya ternyata parah banget, nggak kelihatan lah. Kayak kalau mau speak up nanti, mau ngomong nanti kayak bisa disu segala macam. Nah itu benar-benar jelek banget sih. Dan kalau menurut gue kayak gitu ya itu pentingnya, makanya waktu itu gue sempat bikin di startup gue tuh gue bikin reviewkerja.com tuh buat nge-spill kantor-kantor kayak gitu yang sebenarnya dalamnya tuh tai banget, tapi dendam pribadi berarti. dalamnya tuh nggak kelihatan gitu lah pokoknya. Lu baru tahu atau malah jangan-jangan sehari doang yang dibagi-bagiin Starbucks sehari doang. Sisanya lu beli sendiri. Nah, tapi ada kantor-kantor yang oke, yang mereka punya capital yang oke, yang emang lu kerjanya banting tulang di sana, itu ada. Tapi mungkin orang-orang Indo yang pertama kantor-kantor lokal ngeliat kayak gue bisa nih kayak gini nih, bisa kayak gini. Pas ngeliat dicoba ya nggak kayak gitu hasilnya. Tapi jadi budak doang. Tapi kenapa ya orang Gen Z sebenarnya kalau lu nanya gue ya pasti juga bagus lah. Work environment yang bagus tuh penting. Tapi kenapa ada beberapa tuh yang lebih mentingin work environment yang bagus dibanding kayak misalkan gajinya sama ilmu yang dia dapet gitu. Karena hidupnya kayak konten bro. Hidupnya tuh konten, jadi dia pengen semuanya tuh bagus semua gitu, padahal gajinya belum tentu bagus. Hidupnya paycheck to paycheck juga. Ya sama Gen Z mentalnya tempe. Lu kan Gen Z juga. Tapi mental gue gak tempe. Oh oke. Nah yang paycheck to paycheck tuh banyak banget sih yang ngalamin, apalagi sekarang ya. Iya. Kayak lu tinggal di Jakarta nih, bagus, kantornya bagus, tapi realita tinggal di Jakarta kan biaya hidup mahal, makan mahal. Yeah. Menurut lu butuh berapa tinggal di Jakarta? Misalkan waktu itu gue lihat gue sempat mau pindah ke sini kan, sebulan kayak berapa ya? Kalau misalkan lu mau dapetin kos-kosan yang bagus, tempat mandi semua kan harus yang di kamar gitu, itu 4 juta sebulan. Ya lu bandingin sama UMR. Kosan bukan apartemen, kosan. Yeah. Bandingin sama UMR Jakarta berapa? Iya. Ya, lu mana bisa hidup? Gak bisa. Belum misalkan lu tinggal di perkantoran yang gede, lu mau makan aja berapa? Jadi menurut lu berapa sebulan harusnya? 6 juta. 50 juta? Enggak lah, 10. 10 juta. 10 juta. 10 juta itu hidup nyaman atau? Hidup doang.
kan nyaman beda-beda ya orang, beda-beda. Cuman kalau misalkan lu mau makan, ya lu nggak terlalu mikir makan apa ya 10 juta sih. 10 juta, setuju lah. Ya, Setuju. 6 juta bisa lah, tapi mepet iya. Bayar listrik bingung. Kadang bayar listrik kayak aduh, udah colok punya neighbor aja, colok punya tetangga aja. Tidur di kantor ya. Ya kadang mandi daripada bayar mandi di kantor gitu. Ya baik lagi sih. Mungkin sekarang banyak yang terlalu mentingin work life balance ya. Kalau misalkan lu tanya orang-orang yang bukan tua sih, kayak misalkan lu tanya William, kan dia bukan Gen Z kan? Gak tua gue anjir. Bukan tua. Cuman kayak istilah work life balance tuh baru-baru ada semenjak kita mulai inilah. Nah, gue tuh bingung kenapa. Itu padahal kan kalau misalkan lu tanya dia ya Gak ada. Gak ada. Kan? Self reward tuh gak ada. Work life balance tuh gak ada di gue. Self reward tuh kayak apa ya? Lu kerja pontang-panting segala macam, lu terus lo habisin buat beli sesuatu yang mungkin lu cuma senengnya sehari 2 hari doang. Lebih parah lagi kalau kerja baru sedikit bro. Iya. Baru kerja asal-asal udah self udah reward. ke Bandung jalan-jalan. Healing. Gue kayak waktu itu kerja tuh tim gue yang junior bahkan yang intern semuanya HP-nya iPhone yang baru. Gue bingung tuh mereka duitnya dari mana. Self rewardnya tuh nggak masuk akal. Minimal lu self reward kalau lu punya tabungan oke lah gitu. Lu income gede oke lah self reward gitu. Tapi ya emang lu umur 20-an masuk ke 30 ya lo harus banting tulang dulu, nggak bisa self reward apa life balance gitu. Tapi menurut gue anak-anak muda sekarang tuh hidupnya kebanyakan gaya, pengen barang-barang yang terbaru, ngikutin barang apa yang FOMO ya, mereka itu hidupnya kebanyakan gaya menurut gue. Nah tapi duitnya nggak sebaik itu, duit aja bahkan nggak punya sampai mereka ngutang. Tapi kebanyakan gaya itu tuh menurut gua karena sosial media juga sih. Ya karena mereka FOMO. Iya mereka FOMO. Lihat orang-orang lain mereka juga harus kayak gitu. Ya makanya hidupnya gak kemana-mana, di situ-situ aja. Iya. Akhirnya mereka stuck aja di situ. Kayak semuanya pengen dibeli. Biasanya kayak ya hidup cuma sekali, experience segala macam. Ngomong ke gue pas kepala 3, punya duit nggak? Ya mungkin mereka lebih pilih nyaman kali ya. Mungkin soalnya ada influencer yang bilang mereka nggak kayak gimana ya. Mereka mau mimpi juga susah. Nggak, tapi gini, nyaman apa kalau misalnya hidup lu kayak cicilan banyak, utang banyak, lu nggak punya duit, lu mau nyaman apa? Utang bayar, pas gajian bayar, utang lagi, pas gajian bayar, utang lagi, pas sampai mati begitu, sampai mati. Kayak misalnya orang beli HP terbaru lah, let's say, pakai pinjol, pay later atau apa segala macam. Justifikasinya biar gue bisa ngonten yang bagus. Follower lu berapa? Emang lu di endorse? Nggak ada yang peduli juga lagi. Iya, nggak ada. Emang lu udah dapat income dari HP lu? Pengen sampai harus beli iPhone terbaru banget supaya bisa orang ngakuin lu? Ya enggak, karena menurut gue mungkin mereka itu lebih di zaman sekarang itu lebih banyak yang caper dan mau cari validasi dari barang-barang yang mereka beli. Mindset mereka sih, mereka terlalu self reward yang terlalu cepat mungkin. Kayak apapun yang mereka mau, secepatnya mereka beli. Nggak peduli kayak. Tapi gue juga selalu bilang ke teman-teman gue atau misal ke orang-orang dekat gue, kalau misalnya masih miskin, hidup lu tuh jangan kebanyakan gaya. Jangan cuman gara-gara lu pengen beli handphone lu harus ngutang. Yang gak fokus ke diri lu dulu. Jadi hidup lu jangan kebanyakan gaya, jangan kebanyakan gengsi. Emang sebenarnya mindset mereka tuh gimana ya? Kayak bahkan ada influencer yang ngomong lu harus mimpinya tuh realistis. Gimana mereka bisa berubah dari loop itu? Kalau misalnya mereka mimpinya ya kayak gitu ya. Mimpi mereka udah dapet tempat kerja bagus, apa yang mereka mau healing, bentar-bentar healing gitu. Oke, mungkin gue dulu kali ya bro ya. Pertama lu mesti sadar, lu kerja sama orang, kapanpun lu bisa dikeluarin. Kapanpun. Ya jadi kalau misalnya sekarang lu lagi dapat keberuntungan untuk kerja sama orang, maksimalin itu, tapi lu harus tetap punya sesuatu di luar kerjaan lu. Jadi jangan cuma fokus di satu kerjaan, lu harus punya sampingan yang nanti hasil sampingan ini harus lebih gede daripada kerjaan lu. Ya terus kalau misalnya dibilang yang tadi lu bahas tentang realistis aja, gue sangat-sangat gak setuju. Kalau misalnya dia mau ajak realistis, suruh dia ajak keluarganya aja realistis. Jangan ajak orang-orang di sini untuk realistis. Karena lu mulai dari manapun, lu harus bisa bermimpi. Lu harus bisa punya gambaran yang besar. Kalau nggak gimana caranya lu bisa naik level. Bahkan sampai dia bilang gak semua orang bisa jadi kaya. Iya, dia aja gak usah jadi kaya. Jangan ajak orang-orang lain. Kalau kita lihat, kita aja tuh ada temen dari Pekanbaru. Dia tuh dulunya ngepel di kantoran. Terus pelan-pelan dia belajar. Sekarang dia berapa omsetnya sebulan? Ya mungkin udah miliaran lebih ya. Karena apa? Karena dia mimpinya tuh gak realistis. Betul. Jadi gini, mungkin gini, kita bisa mulai dari poin yang beda-beda, tapi semua orang itu harus punya mimpi yang besar. Minimal contoh nih, gue mimpi punya 100 M. Kalau hari ini gue punya 10 miliar, tetap aja gue udah naik level. Ya, jadi gue kalau mimpinya tinggi, gue jatuhnya itu juga
nggak rendah-rendah banget bro. Ya. Dan gue dari dulu nggak pernah punya mimpi yang realistis, nggak pernah. Dan itu caranya gue untuk hit semua target yang gue mau. Kalau gue mungkin ngelihatnya dari sisi inputnya, kan Gen Z kan sebenarnya banyak mau ya, pengen hidupnya nyaman, pengen duit banyak, pengen ini, pengen itu. Tapi yang ngebedain Gen Z yang oke sama Gen Z yang segitu-gitu aja tuh inputnya tuh oke nggak? Sehari-hari dia tuh ngapain? Kalau sehari-hari cuman Nonton kasarnya TikTok, kayak bro. nonton TikTok doang. Dokter ngantor ngelat, atau misalnya nggak punya kerjaan, kerja tuh nggak niat, nggak disiplin. Masalahnya Gen Z sekarang bro, contohnya kayak dia nonton TikTok, liatin cewek. Woi. Instagram. Lebih berkualitas. Gimana caranya lu Dit bisa dapat 100 miliar kalau lu kayak gitu terus? Input lu nggak sesuai sama output lu. Ya. Input lu misalnya let's say kayak lu ngelihat orang yang inputnya lebih teratur, kayak dia bikin misalnya kalau lu nganggap diri lu konten kreator, sehari lu bikin berapa konten? Lu konsisten kan nggak? Input lu tuh harus sesuai. Kalau input lu sesuai, lu protes kenapa gue segini-gini aja, fair, gue bisa bantu. Banyak juga orang nanya ke gue kayak kenapa konten gue nggak bagus ya? Gue ngeliat YouTube-nya, upload aja baru dikit, itu pun jarang-jarang. Input lu benerin dulu dong. Kata-kata dari William GPT hari ini, mimpi lu harus sesuai input lu. Betul. Kata-kata hari ini. Tukang quote nih. Emang kalau lu gimana Dit? Nggak, sebenarnya tuh gue juga pernah bukan mimpi sih. Anggap aja gue mau cari uang, tapi cari uangnya tuh cari uang yang cepat. Oh, apa? Ngepet gitu gimana? Bukan ngepet lah. Judi. bukan judi. Ya secara tidak langsung judi lah. Dulu kan Oke. kripto tuh bener-bener lagi ini kan. Ya gue coba invest dikit I lah. see. Bukan invest sih anggapannya. Lebih ke judi. see. Lebih ke judi di koin-koin yang nggak jelas, Micin-micin micin, gitu. koin micin. Iya. Lu pernah dapat 100 juta gitu. Terus besoknya dari 100 juta jadi tinggal 20 juta. Jadi ya gue agak anget sekarang. Gak gue pernah ngalamin kan. Sekarang tuh banyak orang yang ngegampangin buat cari uang. Apalagi kayak Ya banyak tuh di FYP gue, lo bisnis tinggal ngambil barang dari Cina, impor. Nah, iya itu. Aduh, Ya itu pesannya adalah bisnis itu nggak ada yang gampang bro ya. nggak ada yang gampang, Nggak ada yang segampang gampang. itu. Dan ini juga banyak banget yang kemarin gue udah ngomong satu bro. Lu mesti sadar lu itu bukan Andri Hakim, bukan Timothy, bukan Kalimat Bukan Sada. Sada. Ya baik yang komen, enggak kok gue udah ngerubah 13 juta jadi 100 juta. Gue udah portofolio gue udah segini. Semua orang itu digabungin yang komen-komen kayak gitu. Lawan satu portofolio gue belum tentu menang. Jadi orang tuh jangan sombong. Banyak banget bro. Yang kita suruh kerja nih, maksudnya kita mau ajarin sesuatu yang bagus untuk mereka. Kita mau kasih sesuatu, kita mau share sesuatu ke mereka. Supaya mereka bisa bangun income yang sustainable. Tapi mereka cuman maunya adalah duit cepet. Ya. Itu yang rusak sama generasi sekarang. Ya. Mereka cuma pengen, oh duit gue 10 juta, gue pengen jadi ini 1M, gue pengen jadi ini 10M. Ya mungkin mereka bisa ya, dari 10 juta ke 100 juta karena hoki. Abis itu ya, faktor hoki pasti ada lah. pasti ada. Pasti ada. Tapi memang kalau menurut gue sendiri tuh, lo 10 juta ke 1M aja. Ya. Sama 1M ke 10M tuh skillnya beda loh. Beda bro. Beda loh skillnya. Dan tentu lo bisa naikin. Kayak misalnya kita dapat kerja aja, mungkin teman-teman sini yang kerja ya. Lo apply kerjaan yang gajinya UMR sama kerjaan yang gajinya double digit, sama kerjaan yang gaji 20 juta, sama gaji 30 juta sampai 100 juta. Beda loh caranya. Bisnis juga beda. Nggak bisa kayak lo ngerasa, oh nih ilmunya segini-gini doang nih, bisa nih gue ubah jadi gede. Coba aja. Ya makanya untuk orang-orang yang sombong di komen-komen yang bisa bilang portofolio gede banget, ya coba diadu lah. Tunjukin portofolio lu. Gue juga kadang iri sih sama yang tadi orang-orang yang apa tuh, yang lu bilang jual-jual kelas impor. Soalnya kenapa? Mereka nggak perlu impor, mereka dapat uangnya dari kelasnya. Mau gimana? Ya kita jadi secara tidak langsung ya kita susah juga. Ya. Ya. Gimana kita kalau apalagi yang dari kerja kantoran gitu-gitu suruh langsung ganti, kan butuh modal yang gede ya. Nah gini, mereka itu ngajak impor supaya mereka dapat untung dari produk yang kita impor. Iya, benar. Kayak contohnya gini lah, kalau lu masuk nih ke kasino gitu, lu mau jadi pemainnya, dia nggak mau jadi pemainnya, dia jadi house-nya, dia jadi bandarnya. Jadi kasino ya. Jadi bandarnya. Jadi dia bilang, lu mau rugi mau untung, gue tetap untung. Ya, jadi jangan ketipu ya teman-teman semua ya. Harus mesti punya pemikiran bisnis itu susah, nggak ada yang Nggak ada gampang. yang gampang. Jualan pun apapun susah ya. Nggak ada cara gampang cari duit itu nggak ada. Ya lu cepet cari duit, cepet hilang juga. Karena kita lagi ngomongin duit cepet, kan ya banyak tuh yang jadi korban. Menurut lo kalau orang-orang yang misalkan suruh impor gitu-gitu, mereka tuh emang beneran nyari orang yang bener-bener mau ngebantu orang,
atau nyari peluang dengan orang yang cari duit cepat? Obviously cari orang yang cari duit cepat, karena gini, sekarang kalau misalnya lu ngomongin let's say bantu orang supaya dapat income lebih banyak. Banyak banget cara untuk bisa dapat income lebih banyak dengan hampir modalnya nggak ada. Lu nggak perlu ikut kelas. Contoh paling sederhana, lu belajar CapCut, lu clipping kita bayar. Lu bisa konten bagus, lu affiliate, lu dibayar. Dan Lu kemarin live bro, dibayar. salah satu ya murid dari Akademi Jualan itu dapat kerja akhirnya bro. Dapat kerja. Dari Akademi Jualan. Iya. Betul. Ya. Ya. Dan itu tuh tanda supaya dia tuh mau belajar gitu. Dan kalau misalnya impor, specifically impor, kalau menurut gue pertama, gue nggak setuju karena produk lokal kita banyak yang bagus. Ngapain kita impor-impor? Yang kedua, barang-barang impor tuh lu nguntungin diri lu sendiri. Karena itu tuh industri yang nggak begitu, ya lu ambil gudang, lempar. Itu kedua. Yang ketiga, buang barangnya nggak segampang itu bro. Kayak waktu itu kita pernah cerita, ya kalau modal lu gede, enak lo bisa turunin harga pokoknya. Kalau nggak gede, dan biasanya produk-produk retail gitu kan kecil. Dan dulu gue pas gue kerja, gue handle klien-klien impor, gue tahu exactly sesusah apa itu. Mereka tuh kalau produk lagi banyak, terus lu salah momentumnya, lu ngambil barang udah banyak nih, satu kontainer, trennya udah hilang, nyangkut barang lo. Sama kayak nyangkut koin micin lah, persis. Jadi misalnya ini pas zaman 2000 awal-awal COVID lah ya, yang lagi ngetren tuh dulu korset buat perut, buat cowok, buat cewek segala macam. Ada kayak muk yang buat nyetir sendiri segala macam. Produknya tuh itu doang, next lah yang kayak murah-murah dari Cina gitu. Ya pas trennya hilang, nyangkut produk lo udah beli satu kontainer, yang menang siapa? Yang jual produknya dong, yang punya platformnya dong. Yang punya platform ya, selalu yang menang ya bandar ya. Bandar yang menang. Gue juga bingung ya, kan kayak misalkan kita mau misalkan ngumpulin modal atau apa buat mulai bisnis baru. Mungkin gue mau nanya kayak sebagai orang yang dulu kantoran, bukan cara ngumpulin modal lah, anggap aja kayak nabung gitu. Karena kan sekarang susah kan ya. Tapi orang kebanyakan tuh langsung mulai investasi, kayak walaupun kecil, gaji dia kecil, tapi tuh investasi gitu. Kayak gue mau nanya pendapat, kayak kenapa lu investasi kalau income lu semenjak income lu tuh masih kecil? Menurut gue ya, konsistensi itu penting. Untuk lu bangun disiplin lu untuk investasi itu penting banget. Tapi kan di satu sisi, kalau misalnya earning power lu segitu-segitu aja, nilai yang lu bisa investasiin itu berapa sih? Tapi kalau misalnya lu bisa naikin earning power lu, nilai yang lu bisa investasikan jauh lebih banyak. Ya? Contoh, ini yang gue lakuin sendiri bro. Jadi gue dari jualan, itu semuanya gue investasikan. Gue itu tipe yang all in. Ya jadi semua duit jualan itu gue all in ke investasi. Investasi apa? Kripto. Ya makanya, jadi kayak kemarin ada market crash, nggak punya earning power. Kemarin gue floating loss mungkin mungkin udah masuk miliaran kali ya. Dalam satu crash, dalam satu hari. Menurut lu siap nggak tahan begitu? Kalau nggak ada earning power. Kalau lu nggak ada earning power, lu nggak punya duit lebih. Lu mau serok pakai apa? Kalau nggak punya earning power, artinya itu bukan duit dingin yang diinvest. Ya, dan lu nggak bisa ambil peluang-peluang selanjutnya. Karena cash lu udah habis. Nah banyak banget orang-orang arogan bro di komen-komen kita. Yang bilang, portofolio gue tuh gede. Terus habis itu gue bisa ngerubah segini jadi segini. Menurut gue bisa-bisa aja. Gue gak bilang gak bisa. Tapi kan yang pengen kita ajak adalah gimana caranya lu naikin earning power lu. Benar. Supaya modal lu lebih gede. Lu investasi pun lu bisa jadi lebih kaya lagi. Kayak kalau misalnya kita ajakin naikin earning power, apa yang salah gitu bro? Kalau gue sih ngerasa ya, kalau misalnya let's say kayak sebulan belum gede-gede lah. Misalnya cuma bisa nabung 500.000. Ya. Kali setahun cuma 6 juta kan. Betul. Dibanding nabung, mending lu kalau gue jadi gue, lu beli buku, lu ikut course, lu bergaul sama orang, lu investasi layar ke atas dulu nih, biar lu tahu kayak dunia tuh bekerjanya gimana. Ya. Mungkin ada level-levelnya kali. Kalau misalnya duit lu masih di bawah 100 juta, itu udah pasti lu investasi leher ke atas. Kalau lu nggak punya skill, duitnya tuh gampang banget hilangnya. Cuman bisa 500.000 sebulan. Ya lu kalau income lu udah gede, itu udah langsung Betul. kegantiin gitu. Betul. Malah lu lebih untung muterin uang lu di bisnis daripada lu beli BCA. Kalau misalkan lu dimulai dari nol, bener-bener dari nol, yang lu bakal lakuin apa? I would do the same sih dengan yang gue lakuin. Gue bakal cari kerja, asal gue bikin konten, gue cari niche gue apa, terus gue bangun digital product, sampai digital product gue udah oke, gue resign. Persis kayak sekarang. I would do the same. Kalau gue mungkin perjalanan gue mungkin nggak kerja kantoran, tapi gue akan lakuin satu jasa karena itu modalnya nggak ada. Jadi jasa itu yang gue bakal pelajarin sampai gue jadi yang terbaik. Gue lakuin itu, duitnya akan gue pakai untuk usaha gue sendiri dan investasi. Kalau menurut lu, kapan tuh lu harus ngomong ke orang kalau mimpi lu tuh nggak realistis? Nggak ada. Kenapa mimpi lu harus realistis? Ini agak garing ya. Nggak ada bro. Elon Musk aja Iya. bisa begitu bro. Nih, ini gue punya analogi yang menarik nih.
Ini kalau buat teman-teman sih nonton Jujutsu Kaisen ya, ada istilah namanya domain expansion. Intinya kayak lo tuh punya skill di mana lo tuh mempengaruhi dunia lo. Semua orang tuh punya mimpi yang gede masing-masing gitu. Tinggal gimana caranya mimpi lo tuh beneran bisa ngubah dunia atau enggak. Semakin persisten lo, semakin bisa lo ngubah dunia. Contoh misalnya Elon Musk. Dia kesannya kayak kalau di Jujutsu Kaisen dia domain expansion udah gede banget. Dia kayak one day dia believe energi harus berubah dari fosil ke listrik semuanya. Human harus bisa ke Mars gitu. Dia someday di saat itu aja. Percaya atau enggak dunianya ya enggak betul, dia bikin aja dan lama-kelamaan orang ikutan sama dia. Betul. Dan ya itu balik lagi ke sebenarnya kalau gue bilangnya ya lu mimpi gede, lu juga harus ngotot-ngototan bisa nyampe ke sana. Kerjanya juga setara ya. Ya, lu ngotot apa? Jadi lu nanti kayak bakal diadu gitu lu sama orang lain. Ya. Segede apa mimpi lu? Menurut gue banyak bro yang bilang, oh contoh ya, gue pengen punya 100 juta. Tapi pengen itu cuma pengen, bukan mau banget. Bukan kayak mau harus punya. Ya. Itu yang membedakan orang yang bisa dapet sama orang yang gak bisa dapet. Dari gue, jangan sampai orang tua lu atau siapapun bilang kalau lu gak bisa. Gak ada begitu. Dari dulu misalnya gue mau mulai usaha, orang tua gue selalu bilang, oh gak usah lah segala macam. Gue tetap lakuin. Ya. Gue lakuin apapun yang gue mau. Karena gue sadar di dunia ini gak ada yang peduli sama lu. Dan lu gagal pun gak ada yang peduli. Kebanyakan tuh banyak yang kemakan tren bisnis baru lah, misalkan tren cara dapat uang banyak. Sekarang gimana cara kita bedain tren yang beneran sama tren yang hype doang? I think kayak gini sih, tren tuh bakal selalu ada. Kita nggak bisa prediksi tren tuh berapa lama, karena tren tuh kan cyclical ya. Kayak contoh misalnya, aku nggak tahu kalian dapat nggak zaman fiksi, kan sempat ada tuh fiksi ngetren lagi kan pas COVID. Sebelumnya tuh sempat ngetren lagi tuh zaman dulu banget pas 2012-an. Umur kita kan agak beda ya soalnya ya. Jadi Fiksi yang sepeda itu kan? yang nggak ada rem. Ya. Nah itu tuh selalu ada. Cuman kalau menurut gue tuh masalahnya tuh bukan di lu tahu trennya bagus apa enggak. Masalahnya lu bisa ngambil opportunity enggak di tren tuh. Contoh misalnya, let's say kita ngomong digital marketing as a trend. Digital marketing kan kita semua perlaku di sana ya. Digital marketing tuh udah ada dari dulu banget. Tapi mungkin baru booming akhir-akhir nih. Buat orang yang baru belajar sekarang banget. Per hari ini banget. Agak ketinggalan dia. Karena trennya udah di atas. Tapi kalau lu bisa ngambil, let's say kayak 2-3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, lu udah enak banget. Poinnya adalah orang tuh kebanyakan spot trend pas dia udah di atas. Contoh misalnya kayak let's say kita ngomongin crypto, Bitcoin lagi di atas. Atau misalnya kayak AI belum di atas, menurut gue udah ke arah atas. Tapi apakah lu bisa capture semua trennya? Belum tentu gitu. Jadi yang bisa dilakuin adalah siapin diri buat lu ada di titik yang pas untuk lu capture trennya. Makanya banyak banget kalau gue ngeliat influencer yang tipikalnya bahas apapun yang lagi ngetren. Kripto lagi ngetren, bahas kripto. AI lagi ngetren, tiba-tiba ganti AI. Kripto yang ditinggalin. Kenapa? Dia ngejar tren doang. Tapi orang juga tahu eventually, dia tuh pindah-pindah doang ke tren ini, ke tren ini, ke tren ini gitu. Ya gue setuju banget sih. Jadi tren itu sebenarnya bakal selalu ada. Biasanya kita lihat itu dari luar negeri dulu. Biasanya mereka itu selalu duluan. Ya. Nah di Indonesia itu kan mengikuti ya. Jadi di Indonesia ini tergantung kita bisa memanfaatkan apa enggak trennya. Tapi untuk lu bisa memanfaatkan trennya, lu harus punya skillnya dulu. Kalau lu nggak punya skillnya, contoh gini deh. Lu beli Bitcoin, lu itu harus tahu cara belinya. Lu harus tahu cara nyimpennya. Apalagi kalau misalnya dulu nih, kenapa kalau banyak orang yang bilang, ya gue nyesel, gue nggak beli Bitcoin pas harganya murah banget. Tapi apakah pas lagi turun-turunnya, lu masih punya conviction di sana? Ya. Belum tentu punya. Apakah lu punya skillnya untuk nyimpennya? Bisa aja hilang, ya kan? Ya. Nah, yang sering gue lihat adalah kalau terms di kriptonya biasanya beli di pucuk, jual di bawah. Iya. Ya kan? Mereka mau masuk trennya pas lagi di atas, pas lagi di bawah mereka nggak mau masuk. Iya. Either itu karena mereka nggak berani atau mereka nggak punya skillnya untuk manfaatin trennya. Ya mungkin kita bukan kekurangan peluang ya, tapi terlalu banyak yang nyari shortcut. Betul. Iya. FOMO sih, FOMO. Iya. Semuanya pengen diikutin. Semua. Peluang itu banyak banget. Banyak banget. Cuman ya nggak bisa lu semuanya ambil. Ya fokus satu. Kalau gue pernah dengar satu quotes gini sih, lu cuma perlu satu doang yang berhasil, yang mengubah semua loss lu. Betul. Lu nggak perlu banyak. Jadi be patient aja sih dengan tren. Nggak perlu lu ambil semua. Tapi kalau ada satu nih, lu langsung berani all in. Jadi quotes of the day apa? Cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing naga-naga. Oke, dengan itu kita end episode ini. Kita akan lanjut di episode berikutnya.